Kenapa gitu? Sebab semua hal kendalinya adalah Allah. Kamu pikir api punya panas dari dirinya sendiri? Tidak. Api menjadi panas ketika Allah menghendakinya. Gak ada yang bisa berbuat apapun di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Jadi gak usah takut terhadap apa-apa, teman-teman. Jika api aja dengan izin Allah bisa gak membakar, apalagi cuman kamu bersentuhan dengan orang yang kena penyakit misalnya, gak langsung nular. Ya kan begitu? Ya ampun, tadi tuh habis ketemu sama orang kena COVID. Waduh, panik semua serumah. Awal-awal COVID kan seperti itu. Saya dari awal COVID, saya menganggap saya sekarang, meskipun ketika menjalaninya sambil bertanya-tanya, ya Allah apa yang kau inginkan. Sekarang saya ngerti. Dan saya menganggap bahwa COVID kemarin 2 tahun masa pandemi, teman-teman, di Jakarta memang benar-benar susah keluar ya. Kita tuh memang nggak ada majelis sama sekali gitu, 2 tahun. Untuk saya yang biasanya sehari 2-3 majelis gitu, yang biasanya sehari-hari saya bepergian kemana-kemana buat mengajar, teman-teman saudara sekalian, tiba-tiba nggak ada majelis 2 tahun. Tersiksa ustazah? Tidak. Kenapa begitu? Karena saya tahu ini adalah yang terbaik yang Allah berikan pada saya. Dan sekarang saya sangat mensyukurinya. Kenapa? Dalam masa 2 tahun itu, umi saya sakit. Saya tinggal bersama dengan umi saya 3 bulan namanya. Saya rawat umi saya gosokin umi saya. Umi saya sakit, kesakitan punggungnya sampai membuat beliau tidak bisa berbaring, nggak bisa posisi tidur. Jadi tidur sekalipun beliau selalu dengan duduknya itu pun juga sandaran kepada sesuatu yang keras, sebab kalau empuk beliau juga akan merasakan kesakitan. Teman-teman saya sekalian, dan di masa-masa itu tempat yang memungkinkan umi buat tidur gitu agak lelap gitu adalah di dalam mobil, karena joknya mobil tuh menurut umi itu yang paling pas. Saudara sekalian yang saya muliakan, maka ada banyak malam-malam yang saya menunggui umi saya yang sedang tidur di dalam mobil, tapi umi saya nggak mau kalau saya ikutan masuk dalam mobil. Saya jadinya menunggu di ruang tamu sambil saya membaca Al-Quran, karena memang itu adalah hari-hari di bulan Ramadan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sekarang saya sangat mensyukurinya, karena itu adalah kesempatan emas yang Allah SWT berikan kepada saya, yang tidak pernah lama tinggal bersama dengan ibu saya dari sejak saya kecil, karena saya sibuk menuntut ilmu agama, belajar di pondok-pondok pesantren. Umi saya sampai bilang, ya Allah nak, kamu tuh biasanya pegang mic, kamu biasanya pegang bolpen, kamu biasanya pegang kitab, akan tetapi nih hari-hari ini nih kamu jadi tukang pijitnya umi nak, kamu jadi perawatnya umi. Saya bilang sama umi saya, umi tahu ini adalah mimpi saya yang menjadi nyata. Karena sebagai seorang anak, saya sangat menginginkan untuk bisa dekat dengan orang tuanya. Akan tetapi tugas yang Allah SWT berikan kepada saya, dari tugas menuntut ilmu agama hingga tugas menyampaikan ilmu agama, tidak membuat saya punya kesempatan untuk berlama-lama dengan orang tua saya. Masa pandemi adalah keberkahan yang Allah SWT berikan kepada saya. Mimpi saya yang menjadi nyata ketika saya kemudian berada bersama dekat dengan orang tua saya untuk waktu yang sangat lama. Di masa pandemi itu saya tulis 4 buah buku. Ada Bidadari Bumi 2, ada saya terjemahkan Ayyuhal Walad, kemudian lagi ada saya bikin buku Kata Kita, dan yang terakhir saya tulis buku Assalamualaikum Time. 4 buku saya tulis di masa pandemi. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, apapun yang terjadi yang terbaik dari Allah SWT. Jangan jauh-jauh dari minta bimbingan dari Allah SWT. Untuk kemudian selebihnya semua yang terjadi hanyalah sarana-sarana Allah SWT untuk menghadiahkan kepada kita berbagai macam hal indah dalam kehidupan ini. Buat hamba-hamba tercinta di sisi Allah, dunia ini sudah setara surga, belum lagi surga pada nantinya. Maka jangan pernah mau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah bimbingan senantiasa darinya. Gitu. Yukabit, begitu dilihat anaknya alhamdulillah sehat. Tapi kan nih keberadaan anak ini esok lusa pasti bakalan diketahui sama orang-orang.
Maka Yukabid pun beristikharah kembali. Tanya lagi sama Allah, ya Allah, saya mesti gimana nih buat nyelamatin Musa ya Allah, bimbing saya ya Allah, saya pengen Musa selamat ya Allah, saya pengen anak saya selamat ya Allah. Apa kata Allah? Fa'auhayna ila ummih. Kata Allah SWT di ayat yang tadi saya sebutkan itu ayat ke-7, wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i fa idza khifti alayhi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani. Kami berpesan kepada ibunya Musa, tetaplah susuin dia, dan kalau kamu khawatir terhadap keadaannya Musa, hanyutkan dia di sungai. Ini kan aneh lagi nih. Allah tuh kalau mau ngasih perintah, teman-teman sekalian, suka-suka Allah. Kalau mau menentukan apapun, suka-suka Allah. Akan tetapi kamu harus tahu bahwa suka-suka Allah itu akan selalu menyenangkan bagi hamba-hamba terkasih di sisinya. Maka tetaplah tenang menjalani setiap episode dalam kehidupanmu. Tetaplah tenang, mohonlah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah dikasih bimbingan sama Allah, udah dikasih jalannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu mesti nikah, ya udah nikah. Ada nih ibu-ibu nih, Ustazah, sekarang saya mau bercerai sama suami saya. Oh, kamu nikahnya nikah paksa dulu, sama dipaksa sama orang tua? Enggak Ustazah, saya pacaran. Lama Ustazah saya pacarannya. Itu dia tuh. Orang kalau nggak ikutan perintah Allah, nggak ikutan bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mohon petunjuk pada Allah, ngerjain apa-apa pakai hawa nafsu. Kalau udah ngerjain apa-apa pakai hawa nafsu, salah-salah semua. Salah-salah semua. Jangan percaya sama hawa nafsumu. Pacaran, aku tak sanggup hidup tanpamu. Kawin, dapat beberapa bulan, aku tak sanggup hidup denganmu. Cepet amat. Masya Allah, Masya Allah. Dari yang aku lihat matahari semuanya, aku lihat langit semuanya redup, ternyata bintang semua berkumpul di wajahmu. Ya ampun, ya ampun. Sampai beneran ada piring terbang. Ya Allah, ya Allah, ya jangan ikutin hawa nafsu, salah-salah semua. Nanti mau bercerai juga ngikutin hawa nafsu, salah lagi akhirnya. Habis cerai, nyesel setengah mati, ya gitu tuh. Hidup kamu akan terus berada dalam penyesalan kalau selama ini kamu menghamba kepada hawa nafsumu, teman-teman. Kalau kamu pengen menjadi seseorang yang hidupnya benar, hidupnya jauh dari kesedihan, hidupnya jauh dari penyesalan, jadilah hambanya Allah. Jadilah hambanya Allah. Udah nggak ada cara lain selain daripada itu. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Kamu akan dipandu terus-terusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalani setiap momen dalam kehidupanmu. Kamu tahu harus berbicara apa, kepada siapa, pada waktu kapan. Kamu tahu harus berkata, harus mengerjakan apa dalam situasi yang seperti ini. Kamu ngerti semuanya karena kamu dekat dengan sang pemegang kendali. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku sekalian. Jadilah hamba Allah. Ikutlah saja apa yang diperintah Allah. Mintalah bimbingannya senantiasa. Ya Allah bimbing, ya Allah bimbing, ya Allah bimbing.